Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Para siswa dan siswi MA Nahdlatul Muslimin kelas 11 yang berbahagia, untuk materi pelajaran fikih kita kali ini sampai pada pembahasan tentang hudud terakhir, yaitu penyamun, perampok atau perompak, serta bugot. Kalian bisa buka buku kalian halaman 41. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para siswa, untuk yang pertama kita bahas adalah penyamun, perampok atau perompak, yang di dalam kajian fikih praktek menyamun, merampok dan merompak ini masuk dalam pembahasan khirobah atau penyerangan, atau qat'ut thariq, penghadangan di jalan, atau bahasa kita sekarang adalah begal. Untuk kejahatan berupa penyamun, perampok dan perompak, ini adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Ketiga istilah ini sama pengertiannya, yang membedakan hanyalah tempat kejadiannya, di mana menyamun dan merampok ini dilakukan di darat, sedangkan untuk merompak ini dilakukan di laut. Seperti diketahui bahwa merampok, menyamun dan merompak ini merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Ketika seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena dalam prakteknya perampasan harta ada unsur kekerasan. Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Maka wajar adanya jika perampok, penyamun dan perompak ini mendapatkan hukuman ganda. Ia di samping dikenai had, juga diancam hukuman akhirat yang berupa azab yang dahsyat. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
Dari ayat di atas, para ulama sepakat bahwa had merampok, menyamun, dan merompak adalah berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Akan tetapi, para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah had yang ada tersebut itu bersifat tauzi'i atau hukuman disesuaikan dengan perbuatannya, atau had itu bersifat takhyiri, artinya hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 tersebut bersifat tauzi'i. Karenanya had dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, maka diambil kesimpulan mayoritas pendapat ulama, had bagi penyamun, perampok, atau perompak adalah satu, merampas harta dan membunuh, maka dihukum mati kemudian disalib. Yang kedua, tidak sempat merampas harta tetapi ia membunuh, maka dihukum mati. Yang ketiga, merampas harta tetapi tidak membunuh, maka dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Dan yang keempat, tidak merampas harta dan tidak juga membunuh, mungkin hanya untuk menakut-nakuti atau tertangkap sebelum berhasil melakukan kejahatan, maka dijatuhi hukuman penjara atau diasingkan. Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had tersebut itu bukan kisos, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa had perampok, penyamun, perompak yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 33 itu bersifat takhyiri, hingga hakim boleh memilih salah satu jenis hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut. Para siswa, perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat ini ketentuannya ada pada surat Al-Maidah ayat 34, lanjutan dari ayat yang sudah disebutkan di atas, yaitu illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Ayat tersebut mengisyaratkan
bahwa Allah akan mengampuni mereka, yaitu perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa hak yang merupakan hak Allah dapat gugur jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap. Untuk hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak, ini pada prinsipnya sama dengan hikmah pengharaman mencuri, yaitu seseorang tidak mudah mengambil milik orang lain tanpa hak. Hukum Islam melindungi hak milik orang lain, menghindarkan manusia dari sikap malas dan membuat jera. Itu tadi sekilas tentang hudud atau jinayat yang berupa perampokan, penyamun, dan perompak. Sekarang kita bahas tentang bugot. Dalam bahasa Arab, bugot ini adalah bentuk jamak. Kata asalnya adalah bagho yabghi. Bagin adalah mufrad, bughatun adalah jamak. Dari segi bahasa artinya adalah mencari. Dapat pula berarti maksiat, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan zalim. Adapun pengertian secara syarak adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bugot bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Seorang bisa dikategorikan sebagai bugot atau pemberontak dan harus dikenai had bugot jika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia. Dan yang keempat, memiliki imam atau pemimpin yang ditaati. Para siswa, para bugot harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Jika ternyata masih belum berhasil, bisa digunakan cara yang paling tegas. Secara ringkas, urutan-urutan penindakan kelompok-kelompok pemberontak adalah yang pertama, mengirim delegasi penyelidikan alasan. Artinya mengirim utusan kepada para pemberontak agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau karena keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan mereka
bisa hilang. Untuk tindakan yang kedua, menasehati dan mengajak kembali untuk mentaati kepada imam yang sah. Tindakan yang ketiga adalah diberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika diberi ultimatum ini kemudian mereka meminta waktu, maka perlu diselidiki lagi apakah mereka minta waktu itu memang digunakan untuk berpikir kembali atau digunakan untuk mengulur waktu. Jika ternyata digunakan untuk berpikir kembali, maka diberikan waktu. Tapi jika ada indikasi bahwa itu adalah penguluran waktu, maka mereka tidak diberi kesempatan untuk itu. Kemudian tindakan yang terakhir, yang paling tegas adalah diperangi hingga sadar dan taat kembali. Para siswa, dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 9 Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menunjukkan status hukum para pemberontak, bahwa kalangan bugot atau pemberontak ini tidak dihukumi kafir. Bahkan pembangkang yang taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bugot yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah atau harta rampasan perang milik orang kafir, di mana ghanimah ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tetapi harta para bugot tidak sama dengan ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut dikembalikan dan menjadi harta mereka kembali. Bahkan jika didapati kalangan bugot yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta-merta dibunuh. Terkait hal ini, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa saat terjadi perang Jamal, Sayyidina Ali menyuruh agar diserukan, yang telah mengundurkan diri jangan dikejar, yang luka-luka jangan segera dimatikan, yang tertangkap jangan dibunuh,
dan barang siapa yang meletakkan senjatanya, artinya menyerah, maka harus diamankan. Para siswa, demikian untuk pembahasan kali ini. Dan untuk menghadapi penilaian akhir semester, jika nanti materi kita tidak bisa habis, kalian bisa belajar sendiri untuk bab yang belum sempat kita bahas, karena memang situasi masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.